kalau kitanya imunnya bagus, kuman jahatnya itu walaupun ada di dalam badan kita tidak menyebabkan penyakit, tapi dia ada di dalam badan kita. Nah, kalau kita sering minum antibiotik, maka si kuman-kuman ini akan ibaratnya dilatih untuk menghadapi antibiotik ini. Akibatnya bakteri-bakteri ini akan jadi kebal. Oh, jadi sekalinya ada bakteri jahat lain yang masuk, si bakteri jahat yang udah ada ini nyepuin. Superflu ini sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan, asal ya tahu cara mencegahnya dan tapi juga jangan disepelekan. Jangan disepelekan, ya kan. Nah, tapi banyak nih dok ya, kalau yang flu biasa nih ya, flu musiman, ada banyak yang cari yang antibiotik sendiri. Nah, kalau buat super flu boleh nggak? Kalau dia pure murni hanya super flu, sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Nggak boleh sebenarnya, bukan sebaiknya, nggak boleh. Karena dia virus. Jadi kalau virus diberinya antivirus, bukan antibiotik. Antibiotik untuk bakteri. Kalau super flu itu virus, bukan bakteri. Jadi pemberian antibiotik pada kasus super flu tidak diperlukan, kecuali pada kasus super flu tersebut terjadi infeksi yang kedua yang disebabkan oleh bakteri. Itu baru dikasih antibiotik. Tapi memang zaman sekarang kayaknya orang tuh ngerasa belum pol berobat kalau belum ada antibiotik. Ya apa ya ngaku gitu kan. Padahal sebenarnya semakin kita sering minum antibiotik secara sembarangan yang nggak perlu, semakin kita akan sering sakit dan kebiasaan kita itu akan membuat kuman-kuman yang ada di dalam tubuh kita. Kan kalau kita minum antibiotik sembarangan harusnya nggak ada bakteri yang harus dibunuh gitu kan. Terus kita minum antibiotik. Nah, antibiotik yang kita minum itu akan memusnahkan bakteri-bakteri baik yang tugasnya untuk menjaga keseimbangan dan menjaga imun tubuh. Jadi sebenarnya bakteri baik itu tugasnya kayak tentara kita, ngejagain badan kita. Kalau ada bakteri jahat, dia berperang melawan bakteri itu. Jadi atau ada virus, dia berperang melawan virus itu. Antibiotik ini nggak pandang bulu ya. Semua asal dia dibabat. bakteri langsung dibasmi, nggak peduli mau baik atau jahat. Walaupun nggak semua, sebenarnya ada beberapa strain. Jadi antibiotik ini ngebabat ini. Tapi secara umum antibiotik itu membabat turut serta memusnahkan bakteri baik yang ada di dalam saluran pencernaan kita. Nah, akibatnya kita jadi imunnya turun. Selain karena si bakteri ini juga berperang melawan bakteri yang masuk dan virus yang masuk, tapi juga bakteri baik ini membantu tubuh kita untuk membentuk sistem imun yang baik, yang bagus gitu. Pertama itu. Kedua, kalau kita minum antibiotik padahal kita nggak butuh, maka si antibiotik ini akan melatih kuman-kuman yang ada. Kan dalam badan kita ada kuman baik, ada kuman jahat. Ya, kalau kitanya imunnya bagus, kuman jahatnya itu walaupun ada di dalam badan kita tidak menyebabkan penyakit, tapi dia ada di dalam badan kita. Nah, kalau kita sering minum antibiotik, maka si kuman-kuman ini akan ibaratnya dilatih untuk menghadapi antibiotik ini. Akibatnya bakteri-bakteri ini akan jadi kebal. Oh, jadi sekalinya ada bakteri jahat lain yang masuk, si bakteri jahat yang udah ada ini nyepuin. Diperlukan. Kenapa lagi nih? Kalau dia sakitnya berat atau dia termasuk kelompok rentan, baru dikasih antivirus. Kalau dia cuma ringan atau bahkan beberapa orang tuh nggak ada gejala. Kalau dia ringan atau nggak ada gejala, ya ngapain dikasih antivirus? Kalau dia cuma atau batuk-batuk. Tapi kan tetap ada virus. Badan kita kan kalau virus itu sebenarnya self-limiting disease. Jadi pada dasarnya virus itu bisa hilang, bisa sembuh dengan sendirinya. Itu asal diberi waktu yang cukup, diberi imun tubuh yang bagus, maka badan kita deal sendirilah sama si virusnya gitu. 1-2 minggu biasanya beres. Ini dinanya soalnya gimana caranya untuk cari antivirus yang bagus dari Pak Albertus Mario.
Rekomendasi. Nyari ini maksudnya apa? Rekomendasinya antivirus yang bagus, yang mungkin yang tepat ya, yang nggak abal-abal. Biasanya digunakan oseltamivir, tetapi nggak perlu juga nyetok antivirus. Nggak perlu ya. Nggak perlu. Oke, apa tadi? Oseltamivir. 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 Itu tuh general artinya, nggak cuma Itu untuk generiknya. flu. Oh, oke, generik ya. Superflu gimana kita? Ya, pasti jawabannya ini juga nih, ngambang juga nih. Gimana Enggak. caranya kita tahu kalau kita kena superflu, Dok? Dicek sama kayak COVID gitu, ada ada labnya. tesnya. Oke. Tapi biasanya nggak dilakukan sih. Tapi kalau di luar tes pun ya Kecuali kalau dia gejalanya sangat parah, terus Oke. dia punya banyak komplikasi, terus dia termasuk kelompok rentan, biasanya kita cek. Tapi kalau gejalanya kayak flu biasa mah dokter juga Ya, nggak melakukan tes yang seperti Iya, itu ya. sekarang kalau misalnya kita batuk pilek gitu, kita kan nggak mikirnya sampai gue kena superflu gitu. Ini mah masuk angin gitu kan. Padahal bisa aja ternyata dia lagi kena superflu. Jadi kasus-kasus orang-orang yang udah terdeteksi superflu ini pasti yang gejalanya luar biasa ya, yang artinya super Yang ya. kebetulan dicek. Tapi sebenarnya Kebetulan kayak dicek. gunung es yang kelihatan sedikit, padahal sebenarnya yang menderita mah banyak. Tapi kalau di nggak luar- ketahuan aja. Nah, itu yang saya maksud tadi ngambang jawabannya. Pasti kalau di luar tes itu ya kita nggak bisa Iya. ngira ya kan? Sama kayak COVID kan. Iya kan, kayak Angkanya rendah gitu. Ya kalau nggak dites ya rendah iya, atuh. jadinya kayak mengambang sendiri. Aduh, ini kira superflu Iya. atau enggak ya? Karena kan Iya. mirip-mirip tumpang tindih Iya, tadi dokter iya. bilang. Saya sendiri aja nggak yakin kalau misalnya ada pasien datang dia batuk pilek. Ah. Kalau ditanya ini superflu bukan, saya nggak bisa jawab gitu. Bisa Termasuk- aja iya, bisa aja enggak Termasuk gitu. tipe A bukan ya? Nggak akan ini juga ya. Susah iya, juga ya. karena membutuhkan pemeriksaan lab yang spesifik sekali gitu. Hmm. Tapi secara garis besar, walaupun dia flu atau misalnya dia COVID gitu, obatnya biasanya kita ngobatin sesuai simptomnya. Terus sambil dilihat ada nggak komplikasi-komplikasi, gejala-gejala yang menunjukkan sudah terjadi komplikasi. Misalnya, oh dia dadanya nyeri, napasnya kok sesek ya. Dengerin suara nafasnya. Oh suara nafasnya nih nggak normal nih. Jangan-jangan ada sesuatu. Oh mungkin butuh dicek ronsen dulu, atau mungkin memang harus dicek strain. Apakah ini benar nggak virus influenza gitu. Tapi kalau flu-nya udah hilang, tapi gejalanya masih Sembuh ada, sempurna. nyeri-nyeri itu gimana tuh? Dia akan sembuh sempurna Oh, dia dengan akan berjalan sembuh. waktu. Iya. Oke, jadi kalau flu-nya Kira-kira hilang, 2 minggu. jadi iya. kalau flu-nya hilang otomatis gejala yang lain pun perlahan-lahan akan ya. hilang.